Saya berusia 77 tahun ya. Jadi 60 tahun yang lalu saya sudah tidak punya masa depan karena waktu itu saya berada di universitas, waktu itu saya masuk di tahun yang kedua dan saya memang sudah merasakan sakit saya itu, ligamen saya ini semua lepas. Jadi itu penyakit yang sangat langka yang tidak ada obatnya waktu itu dan belum diajarkan di fakultas itu. Saya ditemukan dokternya karena dokternya aneh karena melihat saya ligamen saya itu urat-urat saya itu seperti lepas semua. Jadi kalau saya berjalan itu seperti kayak seperti kayak kerangka begitu. Jadi bunyi tulang saya kedengaran. Saya tidak punya masa depan. Tapi saya bersyukur waktu itu saya sudah mengenal Tuhan. Saya mengenal Tuhan umur 14 tahun dan waktu dokter memberi vonis kepada saya bahwa saya harus berobat seumur hidup dan saya baru cek di dalam Google bahwa itu biasanya tidak hidup terlalu lama. Jadi umurnya 15 tahun, 20 tahun, 28 tahun. Memang saya dikatakan umur 25 tahun saya akan lumpuh total seluruh badan saya, hanya tinggal kepala yang bergerak. Waktu dokternya mengatakan kepada saya, dia mengharapkan saya menangis, tapi saya katakan saya punya Tuhan. Di dalam hidup saya banyak dengar berita jelek dari dunia, terutama dalam kesehatan saya, tetapi saya selalu dengar berita baik dari Tuhan. Jadi kalau saudara lihat saya ini usia 77 tahun, saya tidak pernah bayangkan bahwa saya akan bisa masih berjalan seperti ini. Sebab waktu saya mau menikah, saya sudah beritahukan kepada suami saya bahwa saya mungkin akan duduk di kursi roda, dan dia katakan oke, ya sudah, tidak apa-apa. Sejak waktu itu saya sangat mencintai Tuhan Yesus. I was in love with Jesus sampai hari ini. Dan waktu saya tidak usah cerita terlalu panjang, tapi 30 tahun saya melayani di dalam gereja. Jadi 50 tahun yang lalu waktu Tuhan panggil saya melepaskan semua karier saya sudah mengalami terobosan demi terobosan yang tidak saya pikirkan. Jadi tadi kalau Bapak Bram katakan kasih karunia dari kasih karunia, saya alami kasih karunia demi kasih karunia. Terobosan waktu saya harus meninggalkan semua karier saya, dan Tuhan menanyakan kepada saya, apa engkau mengasihi aku lebih dari semua? Saya tidak ada jawaban lain karena hidup saya sepenuhnya tergantung kepada Tuhan. Dan Tuhan percayakan kepada saya untuk melayani sekolah minggu 10 tahun. Dia kemudian panggil saya untuk melayani orang miskin. Saya tidak pernah pikirkan bahwa hanya melalui seorang pengemis yang ada di depan gereja saya. Memang tadi Pak Bram juga katakan instant obedient. Instant obedient will produce supernatural impact. Betul sekali. Saya waktu Tuhan katakan bahwa itu orang mengemis untuk masuk ke dalam gereja. Satu tindakan yang sangat sederhana sebetulnya. Tapi saya tidak pernah pikirkan bahwa jika waktu itu saya berkata, Tuhan nanti orang bicara apa? Nanti bagaimana, sebab gereja saya itu gereja yang middle class, yang tidak ada orang miskin masuk dalam gereja. Dan waktu itu tidak ada, rasanya waktu tahun-tahun Tuhan panggil saya, tahun 89, 90 itu, hampir tidak ada gereja melayani ke daerah kumuh. Saya ingin melayani di daerah terpencil di Indonesia, tapi suami saya seorang businessman, dan dia tidak izinkan saya. Tapi waktu Tuhan panggil saya untuk melayani orang miskin melalui seorang pengemis, Tuhan bawa saya ke tempat-tempat terpencil seperti pulau-pulau terpencil yang saya inginkan dulu untuk saya kunjungi, tapi Tuhan bawa saya ke daerah-daerah kumuh. Dan ternyata ini kasih karunia dari Pak Bram. Sebab saya Tuhan memimpin saya dari Yesaya 60 tahun 92 selama 30 tahun itu firman hidup dari ayat ke ayat di dalam kehidupan dan pelayanan kami. Dan waktu Tuhan katakan bangkit dan menjadi terang, setiap kali ada krisis pasti akan ada satu terobosan. Apalagi saat ini saya percaya krisisnya ini mendunia dan krisisnya hebat, saya percaya terobosannya juga pasti hebat sekali. Sebab saya waktu Tuhan katakan bangkit dan menjadi terang, kemudian waktu itu saya mulai masuk ke komunitas. Selama 10 tahun saya hanya melayani di kota Surabaya, di beberapa 6 komunitas yang daerah kumuh, di kolong jembatan, di tempat sampah, dan lain-lainnya. Tapi saya percaya pada firman Tuhan yang mengatakan, kekayaan seberang lautan akan kulimpahkan kepadamu. Saya katakan saya tidak punya teman dari luar negeri, dari mana saya bisa dapat kekayaan seberang lautan? Tapi betul kan yang Pak Bram katakan, you just believe His word and just trust. Saya katakan, ini firman-Mu Tuhan, saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi Engkau sanggup untuk melakukan. Benar. Dan saya kalau cerita nanti saya bisa satu hari saya cerita. Tapi saya katakan bagaimana ayat itu menjadi kenyataan dalam kehidupan saya.
waktu saya ke Alma Longga tahun 98, dan saya mampir di Los Angeles, Tuhan katakan kepada saya ratusan kontainer dari luar negeri yang berisi barang-barang bantuan pada saat Indonesia sedang di dalam krisis. Waktu itu banyak malapetaka, bencana alam, krisis ekonomi, krisis agama, lalu konflik di berbagai suku-suku bangsa. Waktu itu Tuhan berikan saya ratusan kontainer 40 feet, dan melalui bantuan itu saya menghadapi banyak raksasa-raksasa. Memangnya waktu saya melayani di gereja tidak alami banyak raksasa. Begitu kita masuk di dalam komunitas, raksasa banyak yang harus saya hadapi. Dan waktu saya menerima barang bantuan itu ada banyak yang saya harus hadapi, sebab waktu itu tuduhan kristenisasi sangat keras sekali, sampai saya harus masuk ke pemerintah. Pernah suratnya dari kontainer itu dipalsukan supaya untuk blacklist kami. Saya harus hadapi sampai ke bea cukai, macam-macam. Tapi Tuhan nyatakan sampai saya bisa dipercaya oleh pemerintah, karena ternyata yang memalsu itu adalah orang-orang dari Menteri Keuangan, dari Keuangan sendiri dan Ditjen Pajak. Dari situ Tuhan bukakan saya ke pemerintah. Dan kemudian Tuhan bukakan saya saudara Muslim, sebab tidak mungkin kita bisa melayani orang miskin tanpa bersentuhan dengan mereka. Dua pintu yang tidak pernah saya pikirkan saya akan bisa memasuki, sebab saya seorang triple minority. Saya seorang Chinese, saya seorang Kristen, dan saya seorang perempuan. Itu tiga hal yang tidak disukai oleh mereka. Tetapi melalui ini Tuhan bisa bawa kami sampai kami bisa rekonsiliasi di tempat-tempat justru yang paling konflik. Waktu itu Jawa Timur adalah barometernya dari Indonesia, dan konflik pembakaran gereja yang paling banyak di Jawa Timur mulai tahun 96. Tapi Tuhan bawa kami untuk rekonsiliasi dari satu tempat ke tempat lain. Dan waktu itu selama 10 tahun Tuhan bikin terobosan lagi. Dan ternyata waktu Tuhan bicara kepada saya untuk melayani orang miskin, itu adalah strategi dari Tuhan Yesus. Saya mau bukakan kepada saudara kunci dari sukacita yang meluap-luap. Dan tadi kalau Pak Bram sebutkan ada 7 hal, yaitu keimanan, yaitu keluarga, bagaimana Tuhan memberikan hidup saya kelimpahan kebahagiaan saya di dalam keluarga saya. Tahun depan saya akan menikah 50 tahun. Padahal pernikahan saya tahun yang pertama, saya sudah hampir mengakhiri pernikahan saya, dan saya hampir pernah mau bunuh diri karena waktu itu suami saya tidak mengizinkan saya untuk pelayanan. Padahal saya sudah berjanji kepada Tuhan ingin melayani. Terjadi satu pergumulan yang luar biasa beratnya. Tapi saat ini perkawinan kami akan 50 tahun depan, dan saya sangat berbahagia. Tuhan memberkati kami dengan kesehatan. Sampai saat ini saya saya bekerjanya keras, saya bisa bekerja tidak pakai istirahat. Tapi orang tanya, kenapa kok mama itu penuh sukacita? Bagaimana saya tidak penuh dengan sukacita? Sebab saya boleh melihat mujizat hampir setiap hari. 60 tahun saya tidak berhenti melihat Tuhan berbuat mujizat. Dan waktu tahun yang ke-30, Tuhan bisa gerakan. Tadi Pak Bram mempunyai kesaksian untuk bagaimana dia diberi tanah. Tuhan berikan kepada saya, kamu akan ada satu bangunan besar. Bangunannya saja 6.000 meter, lalu itu tanahnya 2 hektar. Dengan secara mujizat itu bangunan terletak di tempat yang paling keras, tempatnya radikal, sarangnya radikal ada di sana. Dan di sana itu sebetulnya benci sekali pada kekristenan, dan itu adalah gedung sekolah yang harus dikosongkan karena mereka tidak suka pada orang Kristen. Tapi Tuhan berikan kepada kami. Dan waktu 30 tahun kemudian, tahun yang lalu, tahun yang ke-30, itu Tuhan mengizinkan kami untuk mengadakan kegiatan-kegiatan nasional seperti menikahkan massal, melepaskan mereka dari dosa perzinahan, dan melepaskan orang-orang miskin yang dari hidup yang hidup campur tanpa pernikahan. Dan kami temukan bahwa anak-anak mereka tidak punya akta lahir. Saya temukan puluhan juta anak Indonesia tidak memiliki akta lahir. Dan apa jadinya kalau ada bonus demografi, bahwa ada anak-anak muda yang sebenarnya sangat produktif, tapi tanpa identitas, mereka akan menjadi hanya alat-alat kejahatan. Saya perjuangkan itu selama 15 tahun, sampai akhirnya terjadi terobosan di pemerintah, di mana saya ditanya oleh Menteri Sosial. Dia tanya, Ibu jangan bikin di Surabaya dan Jakarta, sebab waktu itu kami menikahkan 5.115 pasang dari 5 agama, dan itu sebenarnya tidak mungkin bisa saya lakukan, tapi Tuhan yang melakukan. Dan melalui jadi terobosan di pemerintah, 6 menteri menandatangani untuk
persetujuan untuk percepatan akta lahir yang kami lakukan sampai pada hari ini. Sebab minggu depan, dalam minggu ini kami akan menerbitkan 2.500 lebih akta lahir di Malaka. Saya diberitahu bahwa di kabupaten itu saja ada 45.000 orang tidak punya akta lahir. Bayangkan kalau kita orang miskin tidak hanya butuh sandang pangan papan, tapi mereka butuh identitas. Tanpa identitas mereka ada, tapi mereka tidak ada. Yang kami pikirkan. Dan saya percaya kalau Tuhan izinkan kami untuk mengadakan satu kegiatan-kegiatan dari nikah masal, pemenuhan hak sipil, kemudian kami punya pencerdasan anak bangsa dengan mobil pintar. Kami barusan juga bagikan 10 motor pintar, Tuhan berikan kami kapal pintar. Saya kadang-kadang pikirkan, it's impossible. Tapi sebagai anak Tuhan, kita perlu mempunyai visi yang begitu besar. Think big. Sebab Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Itu kan sesuatu yang mustahil. Kalau itu tidak mustahil, kita bisa lakukan. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang mustahil, yang Tuhan suruh untuk saya masuk pertama kali ke daerah Muslim, yang sangat keras, it was impossible. Tapi tadi firman Tuhan tadi saya nikmati karena saya boleh mengalami firman itu dan mengaminkan. Karena Tuhan bawa saya ke tempat-tempat yang paling gelap. Tapi saya cuma punya satu prinsip. Saya bawa terang dan saya bawa kasih. Dan tidak ada kegelapan yang bisa mengalahkan terang, dan tidak ada kebencian yang bisa tidak dikalahkan oleh kasih. Dua hal yang saya bawa, dan saya berdoa nanti kiranya dalam tahun yang akan datang ini selesai pandemi ini, tahun depan kami punya program yang besar yang nanti mungkin kita sinergikan ya Bapak ini Pak Bram. Saya 18 tahun, 19 tahun saya berada di Universitas Islam, saya bergaul banyak dengan mahasiswa Islam, dan mereka mengatakan, saya pernah tanya kepada mereka, selain Mama siapa yang masuk di tempat mereka, dan mereka katakan sebenarnya radikalisme sudah masuk. Saya kirimkan ke Pak Bram nanti bagaimana pernyataan juga dari Denny Sergar, sebab radikalisme sudah merasuk dari mulai TK sampai perguruan tinggi, dan kita dari Kristiani belum ada yang masuk ke mereka. Saya pernah tanya kepada mereka, saya tanya, selain Mama siapa lagi yang masuk di sini? Mereka katakan, tidak ada Mama. Padahal kami ingin mendengarkan firman Tuhan juga. Kami ingin belajar Alkitab dari tangan pertama. Sebab saya masuk itu Universitas Usuluddin dari UIN yang di Jakarta. Waktu itu saya berdoa, Tuhan berikan kami tahu Tuhan. Saya merasa sedih sebab selama 20 tahun kami membangun jembatan, membangun jalan raya untuk bisa menghubungkan saudara-saudara kami Muslim. Tetapi siapa yang akan menggunakan jalan raya ini Tuhan? Sebab tidak banyak yang berani masuk dan mereka takut. Tapi saya bersyukur bahwa tahun ini justru pada waktu pandemi ini saya dikenalkan sama Pak Bram, saya dikenalkan dengan Bapak Andreas dari UKRIM dan Universitas Kristen Immanuel di Jogja. Kemudian Petra dan Kristen akan mengumpulkan mahasiswa dari perguruan tinggi dan dari universitas dan dari sekolah-sekolah Alkitab, dan nanti akan kita bekerja sama untuk tahun depan kita akan lakukan bersama-sama. Jadi ini adalah salah satu doa yang sudah Tuhan dengar tahun ini. Justru pada waktu pandemi, Tuhan dengar doa. Sebab Dia itu setia. Apa yang Dia katakan? Sebab di dalam Yesaya 60, Dia mengatakan, nanti akan kulimpahkan kekayaan dari seberang lautan, nanti Kedar dan Nebayon akan kuhimpun datang kepadamu. Indonesia akan memegang peranan penting sekali di akhir zaman ini. Sebab Indonesia terdiri dari kaum muslim yang begitu banyak, dan hati Tuhan saat ini ada di dalam mereka. Dan Indonesia akan memegang peran penting di akhir zaman sebagai contoh bagaimana kita bisa bersatu sebagai gereja dan juga bersatu dengan lintas agama. Dan saya katakan juga kita doakan supaya tahun depan kita boleh bekerja bersinergi bersama-sama. Apa yang Pak Bram katakan itu apa yang Tuhan bicara, sebab itu saya juga sangat bersuka cita karena sampai tadi yang tentang Maria, saya akan bawa firman besok tentang ini di 1 Petrus Ibu, dan saya akan bicara persis yang Pak Bram katakan. Kita semua mendapat kasih karunia dari Tuhan. Kalau dulu hanya satu orang Maria bisa mengandung, tapi saat ini melalui Yesus kita sudah dilahirkan. Semua mempunyai kasih karunia. Semua akan dipakai seperti Maria, kita akan mengandung. Tapi bagaimana kita bisa mengandung firman? Bagaimana kita bisa mengandung? Kita harus menjadi seorang perawan dan mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan. Sebab kita kan kalau kita tidak ada hubungan dekat, you must have lagi yang tadi Bapak katakan, kinosos ya. Kinosos tadi Bapak katakan.
bagaimana kita kalau kita kerohanian kita kalau masih kecil anak-anak tergantung makan harus disuapi. Kita rohani kita harus menjadi dewasa dan kita punya satu pria yang kita kasih itu Tuhan. Sebab bukankah Rasul Paulus juga mengatakan, aku telah mempertunangkan engkau sebagai seorang perawan yang kudus kepada seorang laki-laki, yaitu Kristus. So we must be betrothed seperti Maria dia sepertunangan dengan Yusuf. Saat ini kita dipertunangkan oleh Tuhan. Dan bagaimana kita bisa menjadi perawan yang kudus? Yaitu kalau kehidupan kita didewasakan sampai tiba saat kita dalam masuk dalam satu kita punya bukan anak-anak, kita punya kasih hanya pada satu pribadi, melampaui pribadi yang lain, dan kemudian kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan di dalam doa, pujian, dan penyembahan. Itu adalah intimate relationship kita dengan Tuhan. Yes. Jadi kalau di dalam ayat yang lain juga dikatakan we are married to Christ. Married to Christ, kita mengandung firman-Nya di dalam hati kita, dan firman itu hidup dan bergerak di dalam kehidupan kita, dan pada waktunya akan melahirkan. Saya tadi kalau tadi Pak Abraham katakan semua punya panggilan khusus dari Tuhan, bukan saja saya, bukan saja Pak Abraham, sebab semua dari kita mendapatkan kasih karunia yang sama, bukan? Dan saya lihat bahwa kita bisa memasuki bukan saja satu sphere, tetapi dengan satu dengan satu kegiatan seperti pemenuhan hak sipil. Saya dorong untuk gereja-gereja kita bisa merangkul 5 sphere sekaligus. Jadi membantu orang miskin di dalam mendapatkan akte lahir mereka. Kita masuk di pemerintah, kita bisa menggerakkan gereja-gereja, kita bisa merangkul semua lintas agama, sebab semua membutuhkan. Sebab anak-anak dari Muslim juga banyak yang tidak punya akte lahir. Kita bisa melibatkan pengusaha, sebab kita tidak bisa berdiri sendiri. Saya kemarin barusan bicara kepada pengusaha, kami ini frontliners, kami ini garis depan, we are the priest, mereka are the kings. Dan bukankah kita adalah umat pilihan Tuhan, imam rajani. Ada perpaduan antara imam-imam dan raja-raja. Imam yang melayani, raja-raja yang punya otoritas dan mempunyai resources untuk mereka bisa dukung logistiknya. Jadi saya percaya kita merangkul pengusaha, kita merangkul pemuda-pemuda akademisi, pendidikan, dan juga kesehatan, dan kita juga merangkul masyarakat, dan kita memperbaiki keluarga-keluarga. Dan saat ini sedang berantakan, banyak sekali yang berantakan, jadi kita merangkul 5-6 sphere sekaligus. Terima kasih Pak Bram, saya jangan terlalu panjang. Wow, dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan, dan nanti habis ini kita akan bekerjasama bagaimana kita bersinergi. Satu orang memenangkan 1.000, 2 orang memenangkan 10.000. Kita bisa melipat gandakan 1.000 kali jika kita bekerja bersama-sama. The time has come for us to be united. Sebab kalau kita tidak bersatu, kita dalam menjadi jawaban dari doa Tuhan Yesus. Jadikanlah kami satu ya Bapak, seperti Engkau dan aku satu, dan mereka satu di dalam kita satu dengan Dia, supaya Indonesia boleh percaya bahwa Yesus yang diutus oleh Bapa. If you love one another, we are interdependent. Kami saling bergantung satu dengan yang lain sebagai satu tubuh Kristus dengan berbagai karunia, tapi kita perlu satu untuk kita bisa bergerak bersama-sama. Terima kasih Pak Bram, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Maaf kalau Mama terlalu semangat ini. Luar biasa. Tuhan memberkati.